Oke, saya berkecimpung di dunia pariwisata kurang lebih hampir 15 tahun. Namun apa yang saya dapatkan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, saya adalah semacam relawan di dunia pariwisata. Rasanya kok dari tadi ditanya, tidak pernah putus-putus. Saya minum dulu ya. Gimana? Rasa kopi Manado dari Griyo Budoyo. Wah, nikmat sekali. Liker, hebat. Kalau Griyo Budoyo pasti nikmat. Oke. Jadi setelah 15 tahun menjadi pemandu wisata ya, suka dukanya apa? Kalau suka dukanya boleh dibilang selama 15 tahun ini apa yang saya dapatkan. Kadang-kadang saya semacam bertanya kepada diri saya sendiri. Namun dengan rasa senang saja saya bisa menyampaikan sesuatu yang orang lain kemungkinan besar tidak mereka punyai. Saya menggunakan nama filosofi lokal guide. Kebanyakan para pemandu wisata itu hanya sekedar saya guide. Sehingga mereka menjelaskan suatu objek, suatu produk apapun, mereka hanya textbook. Hanya berdasarkan apa yang mereka dapatkan. Bersama Griyo Budoyo, bersama filosofi lokal guide, kunjungan wisata ke Kabupaten Karanganyar tentu akan semakin kaya imajinasi, kaya wawasan. Agendakan bersama @samtanan.localguide. Sampai jumpa. Bapak, untuk strateginya bagaimana agar mereka tetap bersama jenengan? Oke, strategi biar tamu itu senantiasa. Ketika saya menjelaskan suatu objek wisata, itu sudah kita niati. Gimana supaya tamu ini tetap saya handle. Tidak menolak. Nah, ini strategi yang tidak dapat oleh wartawan pun mereka tidak punya itu strategi itu. Maka belajarnya di Griyo Budoyo akan mendapatkan jawaban itu. Strategi jitu luar biasa. Salah satu strategi. Jangan heran bersama Griyo Budoyo, sifat wartawan di depan saya ini akan bisa saya tebak satu persatu. Jika benar, handphone atau kamera Anda buat saya. Gimana? Setuju, Deal? Sekarang kita tantang. Ayo, gimana? Setuju? Anggap setuju, oke? Anggap setuju. Oke, setiap manusia di dalam konsep Griyo Budoyo ada unsur sedulur papat limo pancer. Artinya setiap manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri 5 elemen. Tanah, air, api, udara, hati. Legi itu identik air, paing api, pon udara atau angin, wage itu tanah, kliwon itu hati. Oke, yang paling ujung Anda legi, paing, pon apa wage? Silakan jawab sekalian. Siapa yang dilahirkan legi atau paing, pon atau wage? Saya legi. Oke, legi. Kalau tebak berarti kamera ini buat saya. Setuju, Una? Enggak. Ayo. Enggak. Harus berani dong ya. Enggak berani. Atau yang lain, bukan kamera. Ya, itu strategi. Akhirnya tamu itu merasa, oh oke, lanjutkan Bapak. Semangat. Tamu desa dari Trojalu tidak jauh dari sini, akhirnya saya handle berhasil. Nah, ini metode sistem yang menarik. Ciri guide atau pemandu yang suka dicari orang, salah satunya adalah bisa merefresh, menyenangkan orang lain. Bapak tinggal di mana? Tinggal saya tidak jauh dari lereng Gunung Lawu, tetap di Trites Lawu, tepatnya di Tawangmangu. Bukan Ngargoyoso ya. Kalau Ngargoyoso Pak Ririn ya. Pengalaman apa mungkin yang unik, yang mungkin sampai sekarang masih ingat selama memandu wisata? Pengalaman unik saya, yang jelas saya itu jadi guide hanya sehari. Keunikannya di situ. Padahal saya tidak punya background apa-apa. Saat itu saya datang ke Candi Ceto bersama teman saya. Tiba-tiba ada bule 2 datang. Menghitung kancing baju. Berani tidak, berani tidak. Inilah yang memotivasi saya. Akhirnya sampai sekarang bertahan hidup. Lewat dunia pariwisata. Dari mana saja yang pernah Anda dampingi? Kalau dampingi mungkin saya tidak bisa ngitung ya. Hampir di seluruh dunia pernah saya pandu. Artinya kalau saya bicara Joko Siono adalah pemandu wisata Indonesia. Itu bayangan kita bukan pemandu hanya Indonesia. Artinya lokal guide dari Kabupaten Karanganyar. Ya, alhamdulillah saya bisa menemani internasional turis maupun domestik turis. Namun konsep yang saya sajikan tetap ke arah budaya yang kita miliki. Kemampuan apa yang seharusnya Anda miliki menurut Anda dalam memandu?
kemampuan apa yang harus saya miliki. Ya paling tidak saya setiap hari harus menambah wawasan baru sehingga begitu saya di depan objek yang kita pandu, langsung kita coba untuk kita praktekkan secara langsung. Gitu. Aspek budaya. Iya. Nah sekarang apa sih budaya itu? Ya kita paling tidak kan harus memahami dulu budaya dari kata budi dan daya, atau bisa diartikan adat istiadat atau suatu kebiasaan atau hasil karya seseorang. Nah di sini melalui Griya Budoyo mereka akan mengkonsep konsep yang indah dari Griya Budoyo ini tentang sukuh dan cetha. Tapi saya ingatkan lagi, bukan sukuh dan cetha yang nyuri ilmu dari Griya Budoyo. Ya, Griya Budoyo itulah yang mencuri produk Majapahit yang mereka punya. Pasti. Tanpa adanya itu, ya, tanpa adanya hasil karya budaya dari leluhur kita, tidak mungkin akan muncul sedulur papat limo pancer atau konsep yang ada di Griya Budoyo ini. Mungkin ceritanya akan versi lain. Iya, yang jelas punya banyak keuntungan, Mas. Di saat saya hanya sekedar cerita biasa, tidak ada narasi tambahan-tambahan, akan jelas berbeda. Contoh tadi siang ya, saya di dalam tas ini saya membawa bunga mawar merah, mawar putih. Ini kan salah satu budaya kita. Termasuk konsep di sini pun juga niru-niru lagi bunga mawar merah dan mawar putih. Itu saya taruh di semacam kayak pusara candi perwara, kemudian saya taruh di dalamnya, kita ceritakan untuk menggugah pemahaman anak-anak muda. Apa sih bunga itu? Mereka nggak ngerti. Taunya bunga itu ya bunga. Nah, bunga itu menurut konsep yang kita kaji dari antropolog, bunga itu lambang cinta, fokus, konsentrasi, tidak adanya keabadian. Bunga identik dengan keharuman. Ya, dengan kata lain, Allah tidak akan menciptakan bunga kalau tidak ada manfaatnya. Buktinya di depan pintu ini ada bunga yang dimasukkan ke dalam air, merah putih. Ini kan perpaduan dua karakter berbeda antara Bu Ririn dan Pak Ririn. Disatukan di situ, akhirnya karakter yang berbeda akan menyatu dengan sendirinya. Ya, Pak Ririn akan memberikan keharuman, khususnya mau mengangkat wisata budaya di Kabupaten Karanganyar. Gitu. Basic di pariwisata, tapi saya ngerti pariwisata. Basic saya sekolah di pertanian, tapi saya dipercaya juga bisa mendidik anak-anak PAUD sampai university. Cuma dalam istilahnya kontak aja dipanggil, atau secara umum, kalau umum kan jadi pemandu wisata itu. Saya tidak ada basic di kekaitannya dengan kepariwisataan. Wah, ini unik juga ya. Mungkin saya sekolah saya itu boleh dibilang berlawanan dengan hati nurani. Ya, waktu ini mengingat ya, waktu saya di SMP kalau tidak salah saya mengingat-ingat, saya itu suka drama. Dengan bermain drama, akhirnya saya kalau memerankan seorang pemandu wisata harus mendramatisir orang, bukan berniat lebih, namun untuk mendapatkan prestasi good job atau profesi yang bagus. Jadi tidak ada niatnya yang niat negatif, dengan pemanduan yang menjiwai itu akan memberikan harapan yang lebih baik. Akhirnya endingnya apa? Setiap tamu ketemu saya, tolong kirim nomor telepon Anda.